Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot dan memperlancar peredaran darah sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah sampai ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga permasalahan di seputar kaki kiri khususnya nanti akan hilang ya, mulai dari rasa kesakitan, kebas, sakit, ngilu dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatan kaki kiri seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini merupakan upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami masalah ya, maka bisa disembuhkan dengan terapi atau pijatan refleksi ini. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment ya, dengan mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi, yaitu merupakan proses pengeluaran racun ya. Biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat maka tubuh akan terasa semakin sakit semua. Hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu diobati ya. Nanti beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang dan tubuh akan terasa lebih enteng dan segala yang dikeluhkannya nanti akan sembuh. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga permasalahan di seputar kaki kanan nanti sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi, maka permasalahan kaki kanan akan hilang ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang.
Pada telapak kaki kanan ya diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat ya lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri, kaki kanan selesai, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pastikan asam laktat ya yang terakumulasi di kaki khususnya nanti akan hilang ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat ini merupakan biang keladi rasa kecapean ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat secara merata ya. Agar permasalahan di sekitar pantat khususnya nanti akan hilang ya. Yang perlu diperhatikan secara keseluruhan, pijat urut ini harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Hal itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita konfirmasi lebih dulu untuk menentukan pijatan yang pas. Jadi di samping si pasien nanti sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Apabila dirasa kurang keras pemijatan ini, bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan pemijatan, terutama bagi mereka yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Cara pemijatan pantat seperti Anda lihat pada video ini. Inilah pijat urut ini yang merupakan warisan ya dari leluhur kita. Kita tinggal melestarikannya ya, dan sebagai langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Caranya dari pinggang sampai ke punggung dipijat ya. Dan yang perlu diketahui bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu pada tulang belakang juga bisa diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu tulang belakang dipijat-pijat. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Jangan lupa di sekitar pundak ya atau punggung itu diberikan perhatian khusus ya. Nah, perlu diperhatikan pula bahwa minyak harus cukup, karena di sini minyak sebagai pelumas ya. Apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, yang bisa berakibat pada memar ya, dan bisa juga berujung pada sakit dan demam ya. Oleh karena itu ya,
minyak sebagai pelumas harus cukup. Mungkin Anda bisa mempraktekkan ya pada pasangan Anda agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda, dan yang terlebih tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain ya, apalagi yang memijat laki-laki ya. Oleh karena itu silakan diikuti dan juga jangan lupa di subscribe channel ini serta dibagikan kepada teman agar teman Anda juga mendapatkan informasi dari Unik Channel ya. Apabila kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat kemudian digodokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang bingkat baik ke kiri maupun ke kanan. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lepat ke belakang dan diberikan pijatan melalui sela tulang bingkatnya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan disusul dengan tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya. Dan selanjutnya tubuh kita palingkan ya ke kanan maupun ke kiri ya, 3 kali secara bergantian ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian selanjutnya si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan lagi ya, dari pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang. Nah, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Apabila kurang keras dalam pemijatan ini, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya, seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, mula-mula kepala dipijat saja, rambut ditarik lembut serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Kemudian kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri dan sebaliknya ya. Bisa dipastikan bahwa pemijatan kepala tidak ada yang terlewatkan. Cara pemijatan kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pastikan asam laktat yang terakumulasi di dalam tangan khususnya nanti akan hilang, dibuang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Jatuh ini juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya, karena dipijat dengan cara menggosok
dan sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit ya, karena minyak yang dipakai adalah minyak yang kaya akan nutrisi yang sangat diperlukan oleh kulit. Dan dilanjut ke telapak tangan, diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut ke pemijatan tangan kiri. Caranya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat turun dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Tak lupa pada sendi lutut diberikan perhatian khusus ya, agar produksi cairan sinovial ya atau cairan sendi nanti terjamin ya. Apabila kekurangan cairan sendi ini, maka persendian akan terasa sakit ya. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan ditarik ke depan dan diberikan pijatan lagi ya. Langkah ini bertujuan untuk mengolahragakan sehingga terjadi relaksasi antara kaki, pinggang dan bahkan sampai ke punggung sana ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kanan selesai, dilanjut ke pemijatan kaki sebelah kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi, maka kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan perhatian khusus ya, agar ya cairan produksi cairan sendi terjaga ya. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian kaki kiri kita tarik ke depan dan kita olahragakan ya, agar terjadi relaksasi ya antara kaki, pinggang dan bahkan sampai ke punggung.
Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan pijat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada pangkal paha ya sedikit kita pijat sambil ditekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Cara pemijatan kaki seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki ditarik ke atas ya, diolahragakan agar terjadi relaksasi antara kaki, pinggang dan bahkan sampai ke punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya mula-mula spin ya atau melingkar. Kemudian setelah itu kita kondisikan apa yang menjadi permasalahan perut ya. Misalnya untuk mengatasi perut yang kembung atau membetulkan peranakan atau mungkin juga sebagai upaya untuk diet ya. Bisa dilakukan cara-cara seperti ini. Yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh sembarangan memijat perut. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, pada posisi telentang tadi, maka kedua tangan direntangkan dan diberikan pijatan dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada kedua pangkal lengan kita berikan pijatan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan bagi Anda yang mengalami sesak nafas dan batuk-batuk ya, utamanya batuk-batuk yang diakibatkan oleh kecapean. Cara pemijatan sekitar wilayah dada seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya ya, atau menambahkan demi sempurna konten ini. Untuk itu saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Karena apabila komen Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri dan channel Anda tentu saja akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Oleh karena itu silakan berkomen secara bijak. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, mula dalam posisi telentang tadi, kepala diposisikan tegak lurus, kemudian dipijat dari alis sampai ke ujung rambut ya, ditarik ke atas ya. Kemudian rambut ditarik lembut, kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat samping kanan dan sebaliknya ya. Dipastikan pemijatan kepala tidak ada yang terlewatkan. Dan langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Cara pemijatan kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pada pundak kiri dan kanan secara bergantian ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan.
Caranya, mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat. Jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dilanjut ke pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat lembut, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa, sekaligus sebagai upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Bisa diulang lagi ya, kita pijat pundak bagian kiri dan kanan secara bergantian. Setelah itu kita lanjut ke treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan terus turun ke bawah ya, pinggang bagian kanan, dilanjut pantat bagian kanan, kaki kanan, dan berakhir pada kedua kaki dipijat dan diberikan treatment secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut ya, si pasien dipalingkan ke kanan, dipijat bagian kiri ya, mulai dari pundak kiri, tangan kiri, turun ke pinggang bagian kiri, turun lagi ke pantat dan kaki bagian kiri ya, dan berakhir dengan kedua kaki dipijat serta diberikan treatment secara bersama-sama. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Dilanjut dengan langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk. Mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya. Pinggang dipijat-pijat, terus ke punggung juga dipijat-pijat, dipijat pula di leher bagian belakang ya, atau tengkuk, pundak dan sebagainya ya. Kepala juga dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Kemudian setelah itu kita treatment dengan penumpu lutut kanan kita dan tubuh kita tarik ke belakang 3 kali 3 posisi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat turun ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.